pastikan kalian sedang sendirian. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Horror The Myth. Bagi kalian yang akan mendengarkan cerita ini, cukup pakai headset kalian, earphone atau sebagainya. Tutup mata kalian, rebahan, dan enjoy the horror. Apa yang kualami selanjutnya setelah kami semua pindah rumah benar-benar membuatku berpikir berulang kali. Jika saja mendengar mitos-mitos yang beredar di masyarakat, mungkin bagi sebagian banyak orang, termasuk mungkin kalian, tidak akan mempercayai mitos. Ya, itu hak kalian, hak masing-masing orang. Tapi bagiku, mitos itu sebagian besar adalah nyata. Seperti yang pernah kualami setelah di rumah sebelumnya yang mana aku diteror kuyang. Dan kali ini aku harus menempati rumah tusuk sate. By the way, rumah tusuk sate itu mempunyai mitos yang cukup merinding. Seperti membawa sial, tempat berkumpulnya energi negatif, sebab pertengkaran keluarga, atau yang lainnya. Aku mengalami kejadian hororku ini tidak lama setelah aku pindah ke rumah itu. Rumah yang tak jauh dari kantor omku. Tanteku ini mempunyai bisnis catering. Dan kebetulan ketika itu minggu pertama di bulan puasa. Karena kantor omku jam buka operasionalnya 24 jam. Dan sementara orang-orang di shift malam selalu memesan makanan tanteku itu untuk sahur, sehingga membuat aktivitas di malam hari di rumahku itu selalu sibuk. Aku selalu membantu tanteku untuk memasak, ya meskipun sampai larut malam. Itu kita jalani hampir setiap hari. Tapi entah kenapa di malam kejadian itu tubuhku ini seakan tidak mau diajak membantu tante. Bawaannya ingin ke kamar dan rebahan terus. Aduh, malam ini kenapa sih? Berat banget badan gue. Karena tidak enak dengan tanteku, aku mencoba tetap memaksakan diri untuk membantunya. Sampai akhirnya kita selesai mempersiapkan semua pesanan. Aku pun bergegas untuk ke kamar karena saking ngantuknya. Kamarku ini berada di lantai 2. Dan untuk ke sana, aku harus menaiki tangga yang terbuat dari besi sebelum akhirnya menemui lantai yang terbuat dari kayu. Suara decitan kayu yang diinjak selalu menjadi pertanda adanya orang di sana. Tinggal tidur deh. Aduh, ngantuk banget. Belum aku merasakan nyenyak dalam tidurku, terdengar suara decitan dari kayu di dekat kamarku. Aku lantas membukakan pintu kamar karena awalnya aku menganggap itu adalah tanteku. Tan, tumben belum Ti? Loh, kok gak ada orang? Aku tidak melihat siapapun di sana. Jelas, tadi aku mendengar suara langkah orang yang berjalan di lantai kayu ini. Mungkin itu hanya halusinasiku saja. Aku lanjut menutup pintu kamarku dan berjalan menuju kasur untuk beristirahat. Masih dalam keadaan antara sadar dan terlelap, aku mendengar pintu kamarku ada yang membuka. Karena saking tidak kuatnya membuka mata, aku terlelap dan tidak sempat melihat siapa yang masuk ke kamarku itu. Sampai akhirnya aku bermimpi dengan posisi terduduk di pojokan kamar.
aku melihat seseorang yang tak asing berbaring di atas ranjang. Hah, itu kan gue. Gue kenapa? Aku khawatir kalau aku ini sudah meninggal. Masih dalam kekhawatiran itu, aku dikagetkan dengan suara pintu kamar yang terbuka. Kejadian itu persis seperti aku terjaga tadi. Tapi kali ini, aku dapat melihat siapa yang masuk ke dalam kamarku itu. Itu adalah tanteku. Iya, itu tanteku. Tapi kok wajahnya pucat. Dia masuk perlahan ke dalam kamar. Dia menghampiri tubuhku yang sedang terbaring, lalu mengelus-ngelus rambutku. Tak lama kemudian, sosok tanteku itu menghentikan elusannya itu. Dia lantas tertunduk. Lalu, astaga, dia menoleh ke arah sumpahku yang berada di pojokan kamar. Dia menghampiriku, bukan dengan berjalan, tapi merangkak sambil terus tersenyum menyeringai ke arahku. Wajahnya berubah. Dengan urat-urat wajah yang semakin terlihat, tubuhnya tiba-tiba bercucuran air yang entah dari mana datangnya. Kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi berwarna biru lebam. Itu bukan tanteku. Seketika aku terbangun dalam tidurku, dalam keadaan keringat yang sudah membasahi tubuhku. Aku masih ingat betul wajah wanita mengerikan itu. Berarti yang tadi membukakan pintu, sudahlah. Itu mungkin benar tanteku, dan sosok yang ada di mimpi tadi memang hanya sebatas mimpi. Aku berusaha menarik kesimpulan yang baik-baik untuk menutupi ketakutanku ini. Waktu masih menunjukkan jam 4 kurang. Masih ada waktu bagiku untuk melaksanakan sahur. Kebetulan aku memang sudah membawa bekal dari dapur ke kamarku ini. Kok suara anak-anak? Terdengar suara anak-anak berlarian ke sana kemari, tepat di balik dinding kamarku ini. Itu anak-anak jam segini kok udah ramai aja. Aku pun menghabiskan makananku tanpa berpikir macam-macam. Hari itu aku menjalankan puasaku dengan lancar. Sampai malam harinya, aku bersyukur tidak mendengar suara decitan kayu dan bermimpi buruk itu lagi. Berarti benar yang kemarin itu tanteku, pikirku. Aku lega. Tapi yang tidak menghilang menghantuiku adalah suara anak-anak yang bermain di balik dinding kamarku ini ketika aku sedang makan sahur. Suara anak-anak itu selalu aku dengar setiap hari sampai aku penasaran. Sebenarnya ada apa sih di balik dinding itu? Karena semakin aku mendengar suara mereka, aku semakin merasakan hal itu tidak wajar dilakukan oleh anak-anak di malam hari. Pada suatu kesempatan, aku nekat menanyakannya kepada satpam komplek tempatku tinggal. Kita sebut saja Pak Eko, yang kebetulan rumahnya itu dekat dengan komplekku ini. Setelah aku tanyakan, Pak Eko bersedia mengantarku ke area di balik rumahku itu. Astaga, gak mungkin. Ini pasti gak mungkin. Ternyata area itu hanya tanah kosong. Pak Eko juga meneruskan kalau sebelum masa pembangunan komplek itu dulu, tempat itu adalah pembuangan bayi hasil aborsi. Lantas dengan spontan aku pun menceritakan mimpi burukku bertemu dengan sosok perempuan mengerikan itu.
Pak Eko dapat memastikan kalau hal yang terjadi padaku saat itu adalah benar. Benar-benar didatangi oleh sosok wanita itu. Kata Pak Eko, wanita itu adalah Sari, tetangganya dulu yang mayatnya dibuang oleh pacarnya, tepat di tanah yang kali ini menjadi rumah omku. Entah karena dia tidak mau tanggung jawab karena Sari hamil atau hal lainnya, Pak Eko tidak dapat memastikan. Dia juga memberitahuku bahwa lantai 2 rumah omku itu adalah tempat kesukaannya Sari. Sampai-sampai ketika aku sedang sekolah dan kebetulan Pak Eko sedang lewat, dia selalu melihat Sari tertunduk lesu di atas balkon lantai 2. Aku yang mendengar cerita itu sampai saat aku pindah lagi ke kota kelahiranku, kota Bandung. Aku meminta bertukar kamar dengan anaknya tanteku dengan alasan kamar di lantai itu terlalu panas. Padahal di lantai 2 itu aku sendirian dan aku tidak mau lagi jika sesekali harus bertemu dengan Sari.